Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, sahabat-sahabat rumah hijau dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dan multi farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Di sharing kali ini, sharing spesial hanya untuk teman-teman dari peserta belajar composting online batch ke-40. Luar biasa, aplaus dulu buat teman-teman semua yang sudah mengikuti materi keluarnya selama kurang lebih seminggu ini. Bagaimana? Apakah sudah mendapatkan banyak hal baik dari apa yang dipelajari di Kulwap? Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman semua. Dan saat ini kita sampai di sesi full Zoom. Walaupun katakanlah di sesi full Zoom pagi hari ini belum ada teman-teman yang hadir, maka saya buat tappingnya saja, saya rekam saja, karena saya melihat bahwa ada beberapa cara belajar buat teman-teman. Ada yang kemudian senang lewat Kulwap, ada yang lewat e-book, ada yang kemudian senang dengan video interaksi seperti ini. Jadi saya siapkan 3 cara belajar ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang manapun yang teman-teman ambil sebagai pembelajaran, pastikan dipraktekkan ya ilmu komposnya, karena ilmu composting itu tidak akan bisa berjalan kalau bukan karena dipraktekkan. Oke, saya langsung share saja materi untuk pagi hari ini, dan slide ini nanti juga akan saya sharekan di grup, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, mari kita mulai sesi kursus pagi hari ini, yaitu 8 langkah mudah mengubah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Wah, kok ada 8 langkahnya, Mas. Bukannya kemarin di Kulwap cuma ada 7 langkah. Nah, langkah ke-8-nya memang ada di video ini. Mari kita lihat ya. Kembali memperkenalkan diri, saya Andito, tinggal di Cipinang Muara, Jakarta Timur, ayah dari 2 anak homeschooling. Saya praktisi composting sejak tahun 2014, seharian sebagai urban farmer, digital marketer, dan konsultan serta edukator gaya hidup sehat, dan bersyukur sejak tahun 2017 membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan komposter di rumahnya. Dan bersyukur sekali juga teman-temannya atau sering edukasinya juga di berbagai instansi, dari TNI, Kejaksaan, Sekolah PLN, teman-teman Sudin dari Ketahanan Pangan baik Jakarta Selatan maupun Jakarta Utara, lalu beberapa perusahaan seperti Showa Indonesia, Coca-Cola, Takeda, Pertamina di acara bakti BUMN, lalu kemudian tidak hanya di sekitaran Jakarta tapi juga di NTB, NTT, Jawa Timur, Pandeglang, Bekasi, lalu kemudian menjadi bagian dari fasilitator vokasi pengelolaan sampah di Purwakarta dan Bekasi di tahun 2022 yang lalu. Dan sharingnya tidak hanya secara langsung, justru secara online ini terjadi cukup ramai waktu pandemi. Ya, waktu pandemi justru ramai, jadi banyak yang ingin belajar tentang bagaimana kita mengoptimalkan lahan kita yang terbatas dan waktu kita yang sangat luang pada saat pandemi ya. Jadi biasanya waktunya habis di jalan, nyata begitu WFH, kerjaan beres, bisa ada waktu nih ya. Nyata senang, banyak yang tertarik untuk mengolah sampah dan juga memfungsikan ya lahan terbatasnya untuk berkebun, dan ini sharing bersama teman-teman mahasiswa. Oke, 8 langkah mudah. Mari kita mulai dari yang pertama ya teman-teman semua. Ini adalah langkah yang paling penting ya, mindsetnya, niat Anda untuk kemudian melakukan composting ini apa? Ini yang kemudian perlu terus-menerus direfleksikan, dan saya mengajak teman-teman untuk kembali melihat ini dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, bahwa sampah yang tidak terkelola di tahun 2022 yang lalu sampai 6.700.000 ton per tahun ya. Jadi betul-betul luar biasa ya Bapak, jumlah sampah yang tidak terkelola, yang tidak terpilah di negara kita itu begitu besarnya gitu. Nah, ini saya ucapkan selamat datang dulu kepada Kak Nuha. Kak Nuha ini atas nama siapa ya kalau di grup kompos ini? Nah, coba mungkin atas nama siapa ya Kak Nuha ini? Kak Eka, Kak Gita, Kak Rati, apa Kak Wanti ini? Saya masih mungkin nanti bisa diganti namanya ya sesuai dengan nama yang di grup. Dan ini saya sudah memulai presentasinya, nanti teman-teman Kak Nuha dan teman-teman yang menyimak rekaman bisa nanti disimak lagi rekamannya. Dan kembali saya ingin mengajak bahwa teman-teman semua, langkah pertama yaitu di dalam mengompos adalah mindset. Kak Azhar ternyata. Terima kasih sudah hadir di sesi sharing kita pagi hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi compostingnya, silahkan ya Kak, nanti bisa setelah kita pemaparan pagi hari ini. Oke, jadi saya kembali mengingatkan bahwa di dalam proses composting yang terpenting itu mindset. Ketika kita tahu bahwa sampah di negeri kita yang tidak terkelola itu mencapai 6 juta
ton lebih gitu ya. Ini yang kemudian menjadi tantangan yang kemudian perlu kita ketahui sehingga kita mau untuk kemudian mengambil peranan ya, untuk mengambil peranan di dalam proses mengompos ini. Kenapa kemudian program belajar composting online ini diadakan secara berkala, walaupun yang hadir katakanlah ya 5-6 orang gitu ya, kadang-kadang tidak sampai 5-6 orang di setiap batch-nya, buat saya tidak ada masalah. Yang penting semakin banyak teman-teman semua di luar sana yang tergerak dan tahu bahwa mengolah sampah organik secara mandiri itu bisa dilakukan. Dan ketika kita tahu kenapanya, maka kita akan pasti melakukan proses compostingnya. Karena apa? Memang tidak bisa dipungkiri komposisinya seperti ini. Lebih dari 40% sampah itu dari sisa makanan dan dari rumah tangga. Ya, kita ini kan rumah tangga. Makanya ini kemudian kalau kita bisa bergerak melalui jalan kita sendiri, kita bisa mengolah sampah kita sendiri, ini saya akan mengurangi tumpukan sampah 40-80%. Benar ya teman-teman semua, kalau nggak dirubah, pasti akan kemampuan kita makin lama akan semakin menipis ya. Nah, jadi apa solusinya? Solusinya adalah composting, memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Nah, mengapa perlu melakukan composting? Karena begitu kita melakukan composting, niscaya 40-80% tumpukan sampah bisa dikurangi. Setiap sampah terpilah menjadi bermanfaat, memiliki nilai ekonomis, lalu kemudian bisa menyuburkan tanah, membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan Oke, dan kategori sampah untuk program pembelajaran kali ini kita cukup memilah menjadi 2 dulu saja. Ya, begitu terpilah menjadi 2 sudah amat sangat luar biasa efeknya. Ya, kalau kemudian nanti mau diturunkan yang organiknya menjadi hewani nabati, monggo. Kalau kemudian nanti yang kering mau diturunkan menjadi botol, plastik, kertas, kardus, logam, silakan. Tapi untuk yang awalnya yang penting pisahin 2 dulu aja, organik nggak kecampur sama anorganik. Ya, contoh semua sampah basah yaitu semua yang berasal dari langsung kulit-kulit sisa-sisa dari buah maupun dari hewan ya, dari nabati maupun dari hewani. Dan sedangkan kalau yang sampah kering semuanya yang sudah mengalami sebuah pemrosesan. Paling gampang menilainya adalah dari seberapa cepat materi ini terurai. Karena kadang-kadang pertanyaannya ada di kertas, ya, kertas sama tisu gitu ya. Itu kira-kira apakah termasuk sampah yang bisa mudah terurai gitu? Nah, paling gampang adalah kadang-kadang kan pertanyaannya kalau kertas bisa dikompos nggak Kak? Atau tisu bisa dikompos? Kalau saya sih nggak. Kenapa? Coba teman-teman tinggalkan kertas dan tisu, tidak usah diapa-apain di udara terbuka selama lebih dari 2 bulan. 1 bulan atau 2 bulan. Kira-kira bentuknya berubah? Kalau tidak berubah berarti dia bukan material organik. Dia sudah diproses sehingga masuk kategori anorganik karena tidak mudah terurai. Berbeda dengan daun pisang misalnya. Daun pisang kita beli segar, kenceng gitu ya, tapi kemudian setelah 3-4 hari dia menguning, mengkerut. Nah, itu tandanya dia adalah material organik. Itu perbedaannya ya teman-teman semua. Makanya saya nggak pernah pakai kertas dan tisu. Karena apa? Mereka mengganggu proses composting yang saya lakukan. Jadi malah jadi tambah bau dan sebagainya. Bukannya memberikan sebuah elemen pengomposan yang bagus, malah kemudian malah mengganggu. Jadi saya tidak pernah menggunakan kertas dan tisu di dalam proses composting. Begitu ya teman-teman semua. Lalu kemudian kita ke prinsip 3R terlebih dahulu, ya teman-teman semua. Dalam kita mengompos, pastikan R yang pertama atau reduce, mengurangi, ini menjadi sebuah hal yang amat sangat penting. Baru kemudian kita reuse, kita kurangi, kita pakai ulang. Reduce itu mengurangi, reuse itu kita pakai ulang, baru kemudian kita daur ulang. Jadi daur ulang itu ada di paling belakang setelah kita mengurangi dulu. Ya, saya ingin mengajak teman-teman semua di sini, mungkin juga sudah ada yang sudah mempraktekkan, kalau belanja ke pasar, yuk kita mulai menggunakan wadah-wadah berkali pakai untuk materi-materi yang kita sudah jelas-jelas pasti akan kotor plastiknya, pasti akan dibuang kalau pakai. Misalnya kita beli tahu atau beli daging, beli ikan, yang kemudian atau ayam gitu, yang kemudian ketika setelah dipotong diplastikin. Nah, plastiknya begitu sampai rumah pasti dibuang. Nah, ini yang kemudian kita coba kurangi dengan kita bawa wadah-wadah berkali pakai. 4 sampai 5 wadah gitu ya, untuk kemudian kita sudah rencanakan kita mau beli ini yang pasti basah masuk ke situ sehingga kita mengurangi 1, 2, 10 lembar pemakaian plastik setiap harinya. Asik gitu ya. Jadi kalau kita bisa lakukan bersama-sama, mudah-mudahan tumpukan sampah di TPS dan TPA bisa kita kurangi. Dan setelah sampah kalian dipilah, banyak sekali manfaatnya teman-teman semua, seperti disetorkan ke bank sampah, bisa diberikan ke pemulung dan sebagainya.
aktivitas Bank Sapa juga pernah sempat rutin saya lakukan dulu waktu kemudian masih cukup aktif. Lalu kemudian juga sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi ya, gerakan pendukung gerakan minim sampah yang bisa mengisi ulang minyak goreng, sabun cuci piring, sabun mesin cuci dan sebagainya di aplikasi Siklus ini. Lalu kemudian ada armada kemasan yang bisa menjemput bahkan sampai plastik saset sekalipun. Lalu ada Duitin yang bisa membantu mengambil sampah popok. Nah, itu juga ya. Dan sepertinya sekarang sudah bermunculan beberapa aplikasi yang lain. Jadi bisa kita googling saja, cari apa yang mana terdekat di daerah kita kalau kita mau bermitra atau menggunakan jasa mereka. Jadi yuk kita mulai memilah sampah kita, dan langkah kedua kita siapkan 2 tempat sampah. Oke. Ini ya teman-teman semua sudah ada gambarnya, dan terima kasih yang sudah memberikan setoran tugasnya. Dan yang saya soroti memang sebelah kiri gitu ya, yang artinya sampah organiknya masih di dalam plastik. Kalau nggak salah KKI yang menyetorkan ini mengatakan karena waktu itu masih belum diolah, masih belum dikompos, jadi masih masuk lagi ke TPA gitu ya. Ini sudah langkah lumayan banget. Tinggal kemudian next-nya setelah belajar composting online ini mudah-mudahan jadi tahu bahwa wadahnya itu yang bisa dicuci lagi. Jadi kalau kemudian kemasukan sampah organik masih bisa kita cuci. Ya, begitu teman-teman semua. Oke, yang ketiga langkahnya kita langsung tentukan metode compostingnya. Terima kasih yang sudah memberikan gambaran komposter ya, komposter yang menggunakan ember ini, walaupun saya melihat ini agak terlalu padat nih sepertinya. Jadi penasaran juga karena pertama bonggol jagungnya tidak tercacat, jadi kayak dicemplungin saja semuanya. Saya sih ngebayanginnya aromanya lumayan. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting sudah mulai dilakukan, nanti kita akan bisa terus modifikasi tekniknya sehingga akan menjadi lebih baik proses compostingnya. Oke, ya metode-metode composting kita bisa menetapkan kira-kira kita mau ngompos pakai apa ya. Pakai lubang organik bisa, biopori oke, komposter oke, compost pot oke, coenzim juga bisa. Lalu kemudian ya ini yang sedang saya tekuni sekarang yaitu menggunakan maggot back soldier fly ya, betul-betul ya teman-teman semua, dengan jumlah maggot yang benar, yang cukup sesuai dengan jumlah sampah kita tuh betul-betul sampah dari seger sampai kemudian jadi ngompos itu betul-betul bisa hanya dalam waktu 1-2 hari saja. Sedangkan kalau pakai proses komposter dan sebagainya, rata-rata di atas 10 hari, baru kemudian proses itu menjadi lebih matang si komposnya. Kalau pakai maggot, luar biasa. Itu betul-betul 1-2 hari. Yang berminat mau mempelajari lebih detail, bisa langsung aja nanti japri atau ngobrol aja di grup gitu ya. Nanti akan saya sharingkan tips-tipsnya, langkah-langkahnya kalau memang mau serius menggunakan maggot back soldier fly sebagai salah satu alat untuk mengolah sampah rumah tangga kita dengan cepat, efektif, dan efisien. Oke, yang keempat kita membuat mol. Terima kasih yang sudah menyetorkan tugas membuat molnya. Keren ya, jadi betul-betul menggunakan air beras cucian pertama, yang diberi gula, disimpan setidaknya semalam, kalau sampai 2 minggu bagus banget, berarti sudah akan semakin matang. Tapi kalau sudah mulai proses compostingnya, ada baiknya langsung dipakai saja ya si molnya ini. Karena apa? Karena mereka lah yang kemudian punya peranan di dalam mengolah ya semua sisa bahan organik yang ada yang akan dikompos di dalam sisa-sisa organik kita gitu ya. Dan kemudian yang kelima, siapkan penggembur. Terima kasih yang juga sudah menyetorkan daun kering ini. Pastikan daun keringnya ya teman-teman semua. Tadi pertanyaan apakah bisa dihancurkan? Justru penting untuk dihancurkan. Dan kita bisa lihat kalau kemudian salah satu ciri-ciri daun kering yang bagus buat penggembur adalah ketika dia diremas hancur, bukan diremas terus balik lagi. Nah, itu yang kemudian menjadi sebuah katakanlah sebuah tips di pagi hari ini. Oke, selamat datang Kak Rati. Nanti rekaman webinarnya silakan nanti disimak dari awal ya Kak, supaya kemudian nanti bisa menambah wawasan. Ini kita review saja, kita overview atas apa-apa yang sudah dipelajari oleh teman-teman selama kurang lebih seminggu ini. Dan kemudian next kita ada langkah ke-6-nya mencacah sampah. Nah, sebetulnya sudah ada di langkah ke-7 ini. Jadi sudah ada teman yang sudah menyetorkan, terima kasih. Dan teman-teman yang sudah menyetorkan langkah ke-7 adalah Kak Azhar. Wah, terima kasih ya Kak. Sudah mempraktekkan materi belajar ngompos kita. Jadi mulai dari mencacah, terus kemudian diberikan mol, diberikan penggembur, lalu kemudian langsung dikompos. Ini adalah sebuah praktek nyata. Ya, Anda sudah melakukan sebuah proses pengomposan, dan inilah yang menjadi tujuan kita. Ya, kalau bagi teman-teman yang mungkin masih belum
melakukan prosesnya, nggak apa-apa. Kita masih punya waktu 4 minggu, teman-teman semua ya, di dalam grup WhatsApp, sampai 4 minggu ke depan. Kenapa 4 minggu? Bisa 4 minggu, kalau teman-teman praktek, pasti akan mendapatkan yang seru-seru. Maksudnya gini, ada tantangannya mungkin, atau kemudian dapat hasilnya. Ya, kalau kemudian teman-teman melakukan prakteknya selama 4 minggu ini. Jadi silakan dimanfaatkan ya, silakan dimanfaatkan kebersamaan kita di grup WhatsApp untuk kemudian kita bisa sharing hal-hal perjalanannya teman-teman semua dalam proses composting. Oke, saya sedikit cerita dari sisi saya berawal dari ngompos tahun 2014 inilah. Mbak Wildayanti datang ke rumah membawakan komposter, dan di sanalah saya belajar pertama kali mengolah sampah organik saya, dan sejak hari itu saya sudah tidak membuang sampah organik saya lagi ke tempat sampah di depan dengan sengaja. Ya, jadi andai kata keselip-selip itu mungkin bukan saya atau mungkin itu tamu dan sebagainya, tapi buat saya pribadi dan keluarga, kami sudah mencoba dan bisa ternyata sejak tahun 2014 sampai sekarang nih tahun 2023 kami sudah tidak membuang lagi sampah organik ke tempat sampah di depan. Jadi kami olah secara mandiri di komposter ini dan melakukan proses yang sama, kami mencacah, lalu kemudian menggunakan mol gitu ya, dulu molnya pakai ada bubuk mol seperti itu, ternyata kita bisa substitusi menggunakan air beras dan gula pasir, lalu kemudian kita berikan penggembur, waktu itu juga penggemburnya ada formula khusus, ternyata kita bisa menggunakan penggembur yang terdekat di sekitar rumah kita, lalu saya masukkan ke dalam komposter, dan bisa dipanen dalam waktu 10-14 hari. Namun karena ini adalah komposter yang ada pintu sampingnya, maka saya tunggu penuh baru saya panen. Ya, saya dapat pupuk cairnya. Nah, kebetulan komposternya tipe yang tidak ada kerannya, jadi dia langsung menetes ke bawah. Kebetulan juga ada panci yang bisa dipakai untuk menampung. Nah, ini kemudian menampung pupuk cairnya. Lalu kemudian saya bisa panen pupuk padatnya, dan kemudian saya juga berkenalan dengan ekoenzim, ya, sebuah metode untuk mengolah kulit-kulit buah, ya, kulit-kulit buah dengan perbandingan 1:3:10, yang kemudian kita fermentasi selama 3 bulan. Ya, jadi tantangan terbesarnya di waktu sih di dalam proses ini. Kalau kita cuma bikin sedikit, ya nanti begitu kepakai langsung habis. Kita perlu melakukannya setiap hari supaya kemudian bisa panen terus, gitu ya. Nah ini langkah ke-8-nya teman-teman semua. Jadi judul slide-nya ini adalah 8 langkah mudah. Kalau ada 8, padahal materinya cuma ada 7. Langkah ke-8-nya ini. Kita ulangi lagi proses compostingnya. Dari langkah 1 lagi mindset, langkah kedua lagi kita pilah sampahnya, langkah ketiga kita tentukan metode ngomposnya apa, langkah keempat kita bikin molnya, langkah kelima kita persiapan penggemburnya, langkah keenam kita cacah sampahnya, baru langkah ketujuh kita ngompos, gitu ya teman-teman semua. Sampai ke langkah 8 ulangin lagi, gitu terus teman-teman semua selama ada hidup. Jadi mengompos lah teman-teman semua selama tubuh kita masih belum dikompos. Itu yang kita lakukan karena apa? Niscaya kita setiap hari menghasilkan sampah organik. Saya pagi hari ini sebelum sharing udah ngompos ya. Sudah ngompos menggunakan BSF di rumah. Jadi sampah-sampah organik yang sudah terpilah masih seger gitu, masih enak buat dipegang pakai tangan. Saya haluskan sebagian, yang tidak bisa halus saya tetap langsung masukkan di box, yang halus saya baru kemudian saya berikan ke mantut-mantut saya. Begitu yang saya lakukan pagi hari ini, dan kalau tidak ada halangan berarti saya akan terus lakukan setiap harinya menjadi bagian dari keseharian saya. Dengan kesadaran bahwa saya penghasil sampah organik, saya sekeluarga, maka saya ingin mengolah semua sampah organik di rumah saya sendiri, tidak berakhir di TPS atau TPA. Gitu ya teman-teman. Oke, inilah hasil dari komposnya. Saya menanam ini semua, tidak menggunakan pupuk-pupuk yang lain selain media tanam yang bisa diambil di tukang tanaman, dan kemudian sudah saya menggunakan pupuk hasil kompos saya di dalam keseharian saya. Dan kalau nggak punya lahan, kita bisa pakai polybag gitu ya, langsung bisa panen di situ juga. Metodenya bisa pakai raised bed kalau lahan kita tidak mudah digali, tinggal disusun batu-batu atau batu bata di pinggiran membentuk persegi seperti itu, kasih media tanam udah kayak pot gitu ya. Jadi disebutnya raised bed, dan panen deh. Ini yang kemudian momen-momen menyenangkan gitu ya di dalam proses urban farming. Hasilnya hasil ngompos lagi. Jadi betul-betul sampah jadi sayuran, saya betul-betul sudah merasakan. Begitu teman-teman, asik ya. Nah, jadi teman-teman semua, kesimpulannya ini, kalau kita melakukan composting itu bukan untuk
hidup kita hari ini saja, sahabat semua, tetapi untuk masa depan bumi kita, masa depan Indonesia. Kalau teman-teman mendengar tentang Indonesia Emas 2045, artinya 20-an tahun dari sekarang, di mana 20 tahun yang lalu penduduk Indonesia itu sekitar 120-an juta, sekarang sudah 270 juta. Mungkin nggak 20 tahun mendatang penduduk Indonesia menjadi sekitar 300-an juta ke atas, 300 sampai 400 juta. Manusia tambah banyak kalau sampahnya tidak terkelola. Kesadaran untuk memilah sampah tidak kita hadirkan sejak awal, kira-kira apa yang akan terjadi? Bonus demografi bisa berbonus sampah. Dan itu bisa akan jadi masalah yang luar biasa karena lahan kita terbatas. Lahan kita tidak akan bertambah, lautan kita jangan sampai jadi tempat sampah karena di sanalah sumber makanan kita, sumber transportasi kita, sumber penjagaan iklim kita ada di sana. Jadi kalau teman-teman kita melakukan proses composting sejak awal, maka sebenarnya kita sedang menjaga bumi kita untuk siapapun yang tinggal, tidak hanya anak-anak cucu kita. Ya, anak cucu kita mungkin ikutan, tetapi kan mereka tidak tinggal sendirian, ya. Mereka tinggal bersama orang lain dan mereka tinggal di bumi ini, di Indonesia ini khususnya. Kalau tidak punya pola mengolah sampah organik sejak awal, punya kesadaran bahwa kita lakukan bisa mengurangi sampah dan sebagainya. Mudah-mudahan ya amit-amit ya teman-teman semua kalau kemudian bonus demografi 2045 menjadi berbonus sampah. Baik saya lah paling tidak itu. Saya bersemangat sekali untuk kemudian mengadakan program ini terus. Seberapapun yang ikutan, 1-2 orang, yang penting kita jalan supaya kemudian teman-teman semua tahu bahwa mengolah sampah organik bisa. Anda tidak sendirian, mungkin nanti dalam prosesnya buat teman-teman yang baru khususnya pasangan melirik, ngapain sih lu gitu, buang apa sampah buang aja, kenapa? Kan kita udah bayar petugas kebersihannya. Kita udah bayar tukang sampahnya. Yang tukang sampah kan kita. Petugas kebersihan yang ngambil. Nah, itu ya teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama seminggu ini bisa bermanfaat. Dan saya lagi, ini adalah media sosial saya. Silakan yang mungkin belum follow, yang kemudian bisa mau bertanya, mau berbagi proses compostingnya. Kalau Anda katakanlah kelas ini sudah selesai dan teman-teman semua ingin terus belajar dan kemudian ketika praktek ternyata mau butuh penguatan, konsultasi dan sebagainya, silakan bisa langsung japri-japri saya aja di media sosial saya di yang berikut ini. Kalau begitu saya tahu teman-teman japri, pasti saya akan jawab. Selama urusannya sampah, saya tahu saya akan bantu memberikan pandangan dan sisi saya. Begitu teman-teman semua, saatnya pertanyaan, silakan nanti kita bisa ngobrol setelah ini, dan terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Demikian sharing Kulzum di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya Kak Azhar dan Kak Rati yang sudah hadir. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Ada Kak Azhar di sini yang sudah hadir duluan. Selamat pagi Kak Azhar. Iya, halo Kak. Gimana Kak? Anin. Proses komposnya kayaknya asik nih, proses kompostingnya. Iya, sebenarnya saya itu sudah mulai mengompos itu sejak 2 tahun yang lalu. Cuman Mantap. sampai sekarang saya belum panen hasilnya. Oh gitu? Iya. Jadi dulu tuh awalnya tuh hanya saya tuh beli keranjang komposter Takakura itu yang ada di Tokopedia itu Ya. satu set, sudah ada hitamnya, ada apanya gitu. Jadi tinggal pakai gitu kan. Terus saya tuh coba praktek. Awalnya itu dia itu tapi nggak yang cuman seminggu gitu, memang hampir 2 minggu lah dia itu baru kayak berubah gitu jadi hitam. Nah, sedangkan sampah itu tambah lama tambah banyak. Mungkin kayak ini coklatnya kurang ya, kayak apa sih? Mungkin. Hijau daun kering atau yang semacamnya itu. Bisa jadi. Jadi akhirnya tambah lama itu keluar air, dan saya waktu itu kan masih belum tahu, saya pakai aja gitu. Setelah cari-cari, oh ternyata memang mengeluarkan air dan airnya harus ditampung. Akhirnya saya ganti, bukan pakai keranjang Takakura lagi, saya beli ember, bikin sendiri. Itu embernya kebetulan yang dulu kan untuk COVID tuh yang apa buat cuci tangan tuh. Nah saya beli itu, dalamnya itu saya kasih sekat yang nanti airnya tuh bisa menetes ke bawah. Jadi dia sampahnya di atas, airnya di bawah.
Dan sampai sekarang saya nggak pernah nggak pernah panen sama sekali. Panen Jadi pupuk kayak cairnya udah dong, Kak? kembang Pupuk cairnya? gimana? Pupuk cairnya sudah bisa dipanen dong? Oh iya sih bener maksud saya nggak pernah panen tuh pupuk ini ya padatnya. Padatnya, ya. Sedangkan saya kan memang kepingin pupuk padatnya bisa biar bisa buat apa namanya itu pupuk gitu kan, Ya, ya. buat pupuk tanaman gitu. Kalau pupuk cairnya iya malah kebanyakan. Oh, asik. Gimana yang ini tadi? Jadi kayak apa biji alpukat gitu ya Ya, contohnya kan memang kan langsung aja gitu. Ya itu sih kadang saya itu ya, kalau pas ya. lagi on itu nggak tak cacah. Kalau enggak ya itu contohnya bonggol langsung aja Betul, cemplung semua. betul, betul. Jadi apa Kak Azhar yang menurut Kak Azhar paling menarik dari materi belajar ngompos selama seminggu ini? Dari materi-materi keluar yang menurut Kakak, kayaknya di sini nih yang saya belum lakukan atau apa? Jadi sih yang apa itu mencacah itu terus sama kalau yang mall itu bisa nggak? Saya tuh punya punya EM4. Saya Ya, tuh pernah beli EM4 itu sama apa enggak ya? sama Kak, sama. Bedanya M4 kan mau impor dalam tanda kutip gitu ya, tapi bisa dipakai. Bisa dipakai. Nah, waktu itu saya belum apa nggak tahu kan pokoknya baca-baca katanya bisa pakai. Nah, itu kan saya praktekkan tuh, Ya. pakein apa habis ditaruh terus disemprotin sama EM4. Mm-mm. Disemprot aja jadi buang gitu soalnya di situ tulisannya begitu, cuman Ya. kayak agak-agak basah gitu aja. Nah, itu tapi kok aku ngerasanya nggak ngaruh-ngaruh banget gitu loh Ya, beberapa meskipun seminggu ya ya lambat gitu loh proses memang. penguraiannya meskipun sudah EM4 Ya, gitu. oke. Sip, Kak. Mantap, sudah praktek. Yang penting sudah praktek, Kak. Karena nanti kalau sudah melakukan, kita tinggal modifikasi atau menyempurnakan beberapa tekniknya. Mungkin Kak Arza ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya kasih beberapa tips dari proses compostingnya Kakak? Ya itu, jadi saya itu semuanya, apakah ada apa sih kayak bahan-bahan tertentu yang nggak boleh dimasukkan kayak kulit manggis ya tak masukkan, tapi itu Oh, lama banget kulit manggis itu iya nggak kan? nggak terurai sama sekali sampai berapa bulan ya? Tak lihat 3 bulan mungkin tak lihat loh Ya, masih ya betul. dia menghilang apa totok-totok itu masih keras banget. Terus Iya, Kak. ini saya tuh kan suka bikin rawon ya, rawon tuh kan Hmm, pakai keluak. Nah betul. kulit keluak itu saya pakai juga. Itu kalau mau kayak yang keras-keras kayak biji alpukat kayak gitu tuh solusinya gimana? Biasanya dijajah, Kak. Bapak biji alpukat tuh masih bisa dibelah ketimbang biji mangga. Kalau biji mangga nggak bisa dibelah. Agak keras. Mau tuh kalau biji mangga itu juga gimana tuh Kak? Ya, saya cemplungin langsung aja biasanya. Karena nanti dalam proses composting, ketika benar prosesnya, biji mangga itu jadi empuk. Nanti di ujungnya ketika dipanen pupuk padatnya, nah biji mangganya malah sudah bisa dipotong tuh. Biasanya kan saya selalu pakai gunting merah warna hitam tuh, merah hitam itu. Nah itu yang kemudian gunting tanaman itu bisa buat memotong biji mangganya ketika dia sudah terkompos. Jadi ketika yang lainnya udah menggelap, terus si biji mangganya masih utuh, tapi dia udah lembek tuh Kak. Udah tinggal saya potong-potong sudah jadi bagian dari media tanam deh. Biasanya begitu. Itu Kak Azhar. Nah kalau saya itu ya itu kan kalau berdasarkan pengalaman ya biji mangga terus biji alpukat Mm-mm, maaf kulit manggis tuh betul. sampai 3 bulan bahkan iya kelihatannya nggak tahu deh saya masuk kalau sudah terlanjur seperti itu 1 ton gitu tuh Kak. Ya, Emang bisa diulangi lagi dari awal gimana caranya? Kakak. Caranya Kak, tipsnya Kakak punya ember atau ember komposter satu lagi. Atau Kakak punya metode ngompos yang lain untuk mengompos sampah yang selanjutnya. Jadi sampah yang ini atau si kompos yang sudah ada di dalam tong yang katakanlah sudah sekian bulan dan sepertinya belum berhasil ini bisa kita biarkan terkompos atau Kakak memutuskan untuk ulang dari awal. Jadi Kakak gali lubang organik aja Kak. Jadi misalnya katakanlah cari lahan gitu ya mungkin di sekitar tempat tinggal Kakak atau tempat Kakak sendiri, gali lubang yang kira-kira bisa menumplekkan gitu ya, menuangkan semua sampah organik yang ada di dalam ember itu, nanti kita ulang lagi dari awal lagi. Supaya kemudian prosesnya benar dari awal, karena kalau prosesnya dari awal agak tidak benar gitu ya, nanti ke atasnya biasanya jadi nggak terkompos nih.
yang ke atasnya, yang bawahnya mungkin dapat kesempatan terkompos, tapi begitu ketumpuk-tumpuk-tumpuk, udara tidak bergerak, apalagi kan tadi model kompos embernya kakak itu kan ember yang rapat ya. Artinya kemudian saya tidak melihat ada pipa tengahnya. Nah ini kemudian menjadi sebuah modifikasi yang perlu dilengkapi itu Kak Azhar. Jadi embernya itu diberikan pipa tengahnya, diberikan pipa di tengahnya yang diberi lubang-lubang. Untuk apa? Untuk udara bergerak di dalam komposnya. Karena kalau dia terlalu rapat, itu bakteri tidak bisa berkembang. Itu yang kemudian membuat sampahnya, misalnya kakak mengambil langkah menggali lubang gitu ya, gali lubang, terus semua sampah yang ada, sampah organik yang ada di dalam ember itu kakak tuangkan semua dan kakak kubur, nanti kakak bisa lihat deh, bagaimana sampah sudah sekian bulan ternyata tidak terolah ya. Maksudnya dia tidak berubah bentuknya setelah sekian bulan, terutama yang di tengah-tengah. Karena apa? Dia tertutup rapat. Bakteri tidak bisa mengompos gitu. Karena kita kan modelnya anaerob, bukan model aerob. Kita aerob, bukan model anaerob. Jadi karena kita Oh, menggunakan bakteri. lubang, ada lubangnya sih, ada di pinggir-pinggir itu ada lubangnya, cuma nggak banyak. Jadi kayak saya solder gitu pinggir-pinggirnya. Oh, si embernya kan? Iya betul. Nah, di tengahnya Kak. Embernya. Jadi di tengahnya, Oh, ada di tengahnya. betul. Jadi ini saya kasih ilustrasi aja. Misalnya ini ember Kak, ember gitu ya. Kan kakak sudah kasih penghalang. Kemudian di sini ada kerannya ya. Ini ada kerannya. Nah, di sini embernya ini ketika kemudian dia tanpa tanpa pipa tengah, ini sampahnya numpuk semua di sini, ini kemudian nanti semuanya terlalu rapat, terus nanti sampah yang tengah tidak terolah tuh Kak. Nah, yang saya sarankan adalah kakak berikan ini. Nah, jadi kakak nanti berikan pipa di tengahnya gitu ya. Pipanya dikasih lubang-lubang. Untuk apa? Untuk kemudian nanti supaya kemudian ada udara di tengahnya sehingga sampah yang kemudian ada di sekitarnya ini itu dia bisa bernafas. Jadi semuanya akhirnya bisa terolah Kak. Jadi tengahnya nggak rapet gitu ya, ada selahnya. Pipanya bisa pakai pipa 2 inci atau 3 inci gitu. Udah ditaruh di tengah, mungkin sedikit dilem di bawahnya atau diikat dan sebagainya supaya kemudian dia tidak bergeser dari tengah. Baru deh dipakai embernya lagi gitu Kak. Karena kalau tidak begini, berdasarkan pengalaman saya nanti sampahnya itu tidak berubah ya, sampahnya betul-betul masih sampah seperti itu. Saya pernah suatu hari diundang Kak ke rumah, bukan diundang sih, jadi dia pesan komposter, adik kelas saya, terus ketika saya ke rumahnya baru tuh Kak, saya baru baru datang gitu ya, baru datang di depan rumahnya nggak berpagar di sebuah klaster daerah Tangerang. Terus di situ aja saya udah ada aroma enak nih. Maksudnya ini aroma dari mana nih gitu ya. Terus dia bilang ini, bang coba dong lihat komposter saya gitu. Gitu saya lihat komposternya model ember tumpuk seperti itu. Jadi betul-betul ember saja, udah semua sampah ditumplekin di situ sama sama dia gitu. Dan kemudian itu udah berapa lama? Udah 2 bulan bang gitu. Terus aromanya udah kemana-mana nih, mertua saya udah ngomel-ngomel gitu. Begitu saya intip, wah itu betul-betul aromanya luar biasa. Dan itulah apa, karena si lindinya pertama dia tidak kasih jalan satu, terus kemudian yang kedua dia tidak ada pipa tengahnya gitu. Jadi di situ saya menyaksikan bagaimana sampah kalau tidak kita kelola atau komposternya tidak kita atur itu dengan pipa tengah di tengahnya itu bisa jadi udara tidak bisa keluar, udara tidak bergerak, akhirnya bakteri tidak bisa berkembang karena yang mengompos itu bakteri ya, bakteri yang ada di mol itu gitu. Jadi kenapa kita kasih mol atau M4 supaya kemudian proses pengomposannya jadi lebih cepat. Gitu Kak Azhar. Mudah-mudahan bisa bisa menambah inspirasi untuk kemudian di-actionkan ke depannya. Sip Kak? Oke? Ada yang masih mau ditanyakan? Baik, iya. Iya sih, ini masih mikir nih ya, habis ini Ya. mau ngapain ini ya. Jadinya mau ditumplak atau, tapi kok pakai tanah nggak ada sih, nggak ada tempat soalnya di sini. Jadi saya Oke. terus untuk pakai ember-ember, memang nggak ada tanah di sini, Ya. nggak ada tanah kosong, nggak ada lahan kosong gitu. Nah, kalau nggak ada lahan kosong, mungkin nih Hmm. bayangan saya adalah antara kakak menambah ember seperti itu satu lagi, bikin lagi memang khusus buat mengompos, atau kemudian kakak menggunakan metode seperti kompos pot. Jadi pakai pot,
yang diisi tanahnya bisa media tanam kan, bisa media tanam atau tanah nanti sampahnya kakak yang sudah dicacah, yang sudah diberi molen sebagainya baru taruh situ, tumpuk tanah lagi, terus sampai kemudian tujuannya adalah kita memberi waktu kan untuk kemudian kompos yang ada di dalam ember itu untuk terolah sepenuhnya. Karena kalau kemudian kita langsung tambahin lagi, nanti lama-lama tidak jadi-jadi nanti kompos yang ada di dalam sana. Jadi kita perlu kasih waktu untuk kemudian dia bisa terkompos. Kalau pilihannya tetap dipertahankan. Tapi kalau kemudian kakak bisa mencari solusi, katakanlah gali lubang di mana kayak gitu ya. Kemudian tapi kayak ini dalam artian kita bukan membuang sampah jelek ya Kak, kita kan membuang sampah organik. Jadi kita mengubur, andai kata nanti ada yang nanya atau segala macam, Kakak bisa bilang ini sedang mengompos, ini proses mengembalikan sisa organik ke alam dan ini menjadi pupuk nantinya gitu. Jadi tinggal mungkin ada sedikit edukasi kalau sampai ada yang bertanya dan sebagainya. Begitu Kak Azhar. Mudah-mudahan bisa menjawab. Saya permisi ke Kak Rati dulu ya, Kak Azhar ya. Kita kebetulan waktunya sudah tinggal sedikit lagi nih. Halo Kak Rati, selamat pagi. Gimana Kak? Kak Rati, ada yang mau ditanyakan dalam proses belajar ngomposnya? Apa yang menarik mungkin? Ya, terus terang belum melakukan apa-apa, baru Ya. menyimak saja. Baru menyimak dan menyimak. Rencananya, kalau gitu rencananya gimana Kak Rati ke depannya? Setelah menyimak ini, wah kayaknya saya sudah punya bayangan, saya mau melakukan apa? Nah, misalnya apa Kak? Nah, itu yang tertarik, yang praktis itu aja, kompos pot ini. Nah, itu membuat molnya yang diajar itu, tapi ya belum terlaksana. Siap, nggak apa-apa Kak. Yang penting sudah dapat ilmunya, sudah dapat mindset-nya. Nanti Kakak tinggal mempraktekkan sesuai dengan situasi dan kondisi terbaik di tempat tinggal Kakak gitu ya. Iya, betul, karena memang kalau lahan di rumah itu jelas tidak ada, tidak punya, ya terbatas, ya ada. Nanti rencana pakai kompos pot, saya taruh di depan gitu, tempat tanaman di depan gitu. Ya. Rencana. Nggih. Potnya sudah ada. Potnya sudah. Ya Kak, tinggal langsung praktekkan, saya tunggu foto-fotonya. Saya justru mau tanya satu hal ke Kak Rati. Bagaimana pengelolaan sampah terakhir di Batu, Kak? Karena saya terakhir mendengar Batu salah satu yang PPA-nya cukup sempat mau ditutup kemarin. Jadi sekarang kami sudah, kalau masalah memilah sampah sih sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Tapi sekarang karena setelah mengikuti kelas ini justru ya meskipun masih saya buang di pak sampah, kita dijadwal. Jadi Senin basah, Selasa kering, Rabu basah, begitu terus berputar, Minggu libur. Kita sudah gitu. Terus kemudian sampah-sampah yang kira-kira masih bisa dipakai itu disendirikan. Kemudian ada jadwal setiap bulan itu ada bank sampah gitu. Dan tiap hari ada petugas yang berkeliling menimbang sampah, nanti ada pengepul yang datang membelinya. Nah, uangnya untuk Mas RT gitu. Wah, lumayan. Nah, setelah mengikuti kelas ini, saya terpicu untuk betul-betul memilah sampah yang organik, tidak tercampur plastik sama sekali. Lah itu baru saya lakukan. Ya dipikir-pikir ya kasihan juga ya Pak sampah itu membuang sampah kita. Mereka petugas kebersihan nggak? Kita yang tukang sampahnya. Kita penghasil sampah kok. Tanggung jawab balikan itu. Terima kasih. Sama-sama Kak Rati, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi kita punya waktu selama 4 minggu kakak-kakak semua untuk kemudian mempraktekkan, dan kalau mau diskusi, mau tanya jawab, mau kemudian ada hal-hal yang ditanyakan dalam proses prakteknya, monggo. Selama sebulan ini dimanfaatkan dan mudah-mudahan apa-apa langkah sederhana ya Kak Rati, menurut saya apa yang sudah dilakukan di lingkungannya sangat menarik gitu ya ketika sudah terjadwal. Dan tetap saja ketika, kalau sampah organik itu setiap hari atau ada hari tertentu Kak, sampah basah itu? Sampah basah digilirkan Senin, Rabu, Jumat. Oh lumayan ya, masih ada
per 2 hari ya, karena sampah organik itu kalau lewat dari 2 hari, wah masalah itu. Maksudnya aromanya Ya. muncul, bisa mengundang lalat dan sebagainya gitu. Jadi oke lah. Ini kan saya mau tanya, kalau Ya. sampah organik dari ikan itu fosfat enak ya, langsung enak Pak, langsung. Nah, betul. Jadi misalnya sisa ikan nih Kak, sisa ikan atau sisa makanan gitu ya, langsung Kakak cacah-cacah, kasih keceretin mol sedikit, siapkan kompos pot, taruh tanah di bawahnya, kasih sisa organiknya, langsung tutup tanah lagi, udah aman. Sudah habis ya. Ya, gitu jadi ya. langsung bau, amis dan sebagainya itu, dan pastikan lakukan segar ya kan, apalagi sampah-sampah hewani seperti ayam, sisa ayam, daging, udang gitu, ikan dan sebagainya, itu kalau dia lewat 24 jam, itu biasanya menantang tuh. Jadi lebih beraroma, bau, biasa lalat sudah mulai datang dan sebagainya. Jadi semakin segar, semakin bisa langsung kita cacah proses. Bahkan nih salah satu tipsnya, kalau misalnya aku hari ini belum sempet nih ngompos, tapi ada sampah hewan nih, sampah sisa ayam, sisa ikan, taruh di kulkas aja Kak. Maksudnya taruh di wadah, simpan di kulkas gitu. Tapi maksudnya ya karena itu masih segar sebetulnya. Dia belum jadi sampah. Dia tuh betul-betul hanya sisa olahan aja kan yang kita nggak makan, mungkin perutnya, mungkin buntutnya, kepalanya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya hari ini aku nggak bisa ngompos, sudah masukin kulkas. Jangan disimpan di suhu ruang karena nanti dia jadi berbau, beraroma. Nggak enak ngolahnya. Tipsnya begitu. Jadi masukin kulkas supaya besok bisa diolah dalam keadaan lebih segar, dalam artian tidak menimbulkan bau dan sebagainya. Itu tips sederhana untuk kemudian mengolah. Bisa kita mau menunda sampah hewani gitu, masukin dalam wadah tertutup, taruh kulkas. Kalau perlu kasih tulisan, ya jangan diapain gitu atau apa gitu ya. Mau dikompos besok dan sebagainya. Karena saya lagi perbedaan antara sampah dan bukan sampah itu betul-betul hanya sekitar 30 cm aja Kak. Dari mulut kita sampai ke tangan kita yang masukin ke tempat sampah. Benar-benar cuma bedanya segitu aja. Tapi itu, jadi ketika kita bisa memperlakukannya dengan bijak, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat lingkungan kita. Begitu Kak Ratri? Sebentar ya. Mau tanya. Sampah misalnya, ini berubah. Itu misal kalau kita makan gado-gado, nah berbumbu kan, pakai itu bungkusnya, kertas bungkus itu kita buang masuk sampah kering ya. Itu seperti kita cuci dulu ya. Kalau bisa dicuci Kak. Maksudnya nanti dibilas aja dari bumbu kacang itu. Bilas biar enggak. Ya. Jadi kalau misalnya kalau sambal itu langsung aja ya. Ya, betul Kak. Masuk organik ya. Betul. Ini kan dari sayur mayur itu ya yang kompos itu ya. Jadi misalnya kita pesan makanan gitu ya, terus kemudian ada sambalnya yang kita nggak makan atau kuahnya sausnya, biasanya saya udah itu saya buka, saya keluarin gitu ya, masukin sampah organik, saya campur, udah langsung saya bilas sedikit tuh si plastiknya, baru kemudian saya masukkan ke tempat sampah kering. Itu sudah amat sangat membantu sekali. Untuk masalah yang belanja ke pasar, nah ini tantangan itu. Tantangan itu. Iya. Kakak, sebentar, kita masih mau melanjutkan obrolan ini. Kalau kita masih ada satu sesi lagi, nanti langsung masuknya di link yang tadi saya share itu ya.